out the door and try to kiss, can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laila Triliana dari kelas 3G dengan NIM 151422157. Nah, video kali ini akan membahas mengenai materi pembelajaran audio. Nah, sebelumnya, tujuan video ini dibuat adalah untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran dengan dosen pengampu, bila saya sebut nama beliau, Bapak Dr. Rustam I. Husain MPD. Baiklah, materi yang pertama adalah pengertian media pembelajaran audio. Media audio atau media dengar adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran. Media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang disampaikan melalui media audio berupa lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Media pembelajaran audio merupakan bentukan media baik software maupun hardware yang mengandung dan mampu menyampaikan pesan-pesan yang terkandung secara auditif. Artinya, pesan-pesan yang dikandungnya disampaikan dengan melalui saluran indera pendengaran. Berdasarkan pengembangan pembelajaran, media audio dianggap sebagai bahan ajar yang ekonomis, menyenangkan dan mudah disiapkan dan digunakan oleh guru dan siswa. Materi pelajaran yang dapat diurutkan penyajiannya serta bersifat tetap, pasti, dan juga dapat digunakan untuk media instruksional belajar secara mandiri. Bahan ajar audio merupakan salah satu jenis bahan ajar non-cetak yang di dalamnya mengandung suatu sistem yang menggunakan sinyal audio secara langsung yang dapat dimainkan atau diperdengarkan oleh pendidik kepada peserta didiknya guna membantu mereka dalam menguasai kompetensi tertentu. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis media pembelajaran audio. Jenis-jenis media audio yang ada dan pernah dipergunakan oleh manusia dapat dibedakan menjadi dua, di antaranya yang pertama adalah analog dan digital. Nah, contoh dari media analog ini yang pertama adalah radio. Radio merupakan media audio yang menyampaikan pesannya dilakukan melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu pemancar. Suara yang mengandung pesan dikomunikasikan atau diinformasikan melalui alat atau mikrofon yang kemudian akan dipancarkan melalui gelombang elektromagnetik dan penerima pesan atau pendengar menangkap informasi tersebut melalui pesawat radio. Kemudian yang kedua adalah alat perekam pita magnetik atau kaset tipe recorder. Alat perekam pita magnetik sering kita sebut kaset tape recorder merupakan salah satu media yang melakukan perekaman menggunakan kaset audio. Kaset pita ini digunakan sebagai tempat menyimpan berkas audio analog yang jumlah waktu rekamannya terbagi ke dalam masing-masing sisi kaset. Nah, kemudian piringan hitam dan gramophone. Awalnya, piringan hitam merupakan sebuah alat yang memiliki penayang bergetar untuk menghasilkan bunyi dari sebuah disk. Kemudian audio card. Kartu audio kira-kira seukuran amplop bisnis. Ini berisi strip pita rekaman magnetik di ujung kartu. Kartu audio pada dasarnya adalah kartu flash dengan suara. Kartu dimasukkan ke dalam slot pada mesin seperti audiotronic. Dan mekanisme pengangkutan memindahkan kartu melalui slot. Suara dapat diputar melalui speaker atau headset untuk penggunaan individu hingga 15 detik. Kartu suara digunakan dalam sistem dual track yang memungkinkan siswa untuk mencatat responsnya sendiri pada kartu dan kemudian memainkan kembali untuk dibandingkan dengan respon yang direkam sebelumnya. Jika respon siswa salah, dapat dihapus dan ditulis ulang dengan benar dengan hanya menjalankan kartu audio melalui mesin lagi sambil menekan tuas rekaman. Respon siswa dan yang direkam sebelumnya dapat dimainkan sesering yang diinginkan hanya dengan membalik tuas. Kemudian yang kedua adalah media audio digital. Berbeda dengan media audio analog, media audio yang bersifat digital memiliki banyak fitur yang berbeda-beda.
Media audio digital juga lebih praktis dan memberi kemudahan dengan berbagai alat penyimpanan dan akses yang lebih canggih. Menyimpan audio digital. Nah, berkas-berkas audio digital dapat disimpan dalam berbagai teknologi digital, di antaranya yang pertama, cakram padat atau compact disc atau CD. Compact disc merupakan sebuah media penyimpanan file audio yang menyimpan musik atau suara dalam bentuk bit-bit informasi digital. Alat yang diperlukan untuk memutar CD adalah CD player. Kelebihan media ini yaitu tahan terhadap kerusakan, mudah bisa dibersihkan, dan goresan yang biasa tidak akan mempengaruhi pemutaran ulang. Selain itu, jika komputer yang dimiliki guru dilengkapi dengan CD drive, maka dapat mempermudah pembuatan rekaman. Selanjutnya adalah MP3. MP3 merupakan salah satu bentuk format penyimpanan file audio digital yang ukurannya lebih kecil. MP3 juga memberikan kualitas suara yang lebih bagus jika dibandingkan dengan CD audio. Kemudian yang selanjutnya adalah WAV. Nah, WAV ini merupakan salah satu format penyimpanan file audio yang dirancang dan dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. WAV merupakan versi digital dari audio analog yang dibuat dengan menggunakan kartu suara komputer dan piranti lunak untuk mengubah dan menyimpan berkas format digital. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan dari media pembelajaran audio. Media audio secara umum juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Nah, yang pertama adalah kelebihan. Dapat menggantikan guru dengan lebih baik, misalnya menghadirkan ahli dalam bidang tertentu melalui media ini. Kemudian, dapat mengatasi ruang dan waktu, dan relatif mudah dijangkau. Namun, di balik kelebihannya, media audio ini juga memiliki kelemahan. Di antaranya yang pertama adalah kecepatan trik bermacam-macam yang disajikan rekaman. Kemudian, memerlukan bantuan dari media visual. Dan yang terakhir, hanya bisa optimal digunakan oleh orang yang memiliki pemikiran abstrak. Memang banyak sekali manfaat dari metode pembelajaran audio ini, dan kelebihan serta keuntungan dari metode ini lebih dominan daripada kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, metode dari media pembelajaran audio ini sangat disukai oleh siswa, sebab siswa tidak mudah bosan dengan pengajaran guru yang selalu hanya menceramahkan atau menerangkan materi saja, tanpa ada hiburan yang membuat siswa jenuh dalam belajar. Kemudian, fungsi media pembelajaran audio ini pada awal sejarahnya, media hanyalah sebagai alat bantu guru dalam mengajar. Seiring dengan berkembangnya teknologi audio pada pertengahan abad ke-20, akhirnya media audio visual, maka fungsi media pun bergeser. Edgar Dale kemudian membuat klasifikasi menurut tingkat penggunaan media dari yang paling konkret ke yang paling abstrak. Klasifikasi tersebut dinamakan kerucut pengalaman, yang dianut sebagai alat bantu untuk menentukan media yang sesuai dengan pembelajaran. Sedangkan dilihat dari kerucut pengalaman Edgar Dale, maka fungsi media audio dalam pembelajaran adalah yang pertama, mengatasi keterbatasan pengalaman, mendengarkan dan menyimak yang dimiliki oleh siswa. Kemudian yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, serta daya penglihatan. Kemudian yang ketiga, media audio yang menarik dapat menimbulkan gairah belajar pada siswa. Kemudian yang keempat, memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan auditorinya. Kemudian yang kelima, media audio dapat menimbulkan sikap positif dan dapat membangkitkan motivasi dan rangsangan siswa untuk belajar. Dan terakhir yang keenam, dengan media audio, peran guru dalam proses pembelajaran berubah ke arah yang positif.